Maka Umar bin Khattab apabila dia membaca surat Tur, kalau dia membaca surat At-Tur sampai pada kalimat inna ngadzaba rabbika lawaqi', surat Tur ayat 7. Kalau dia membaca surat Tur sampai ayat yang nomor 7, inna ngadzaba rabbika lawaqi', sungguh azab Tuhanmu sungguh betul-betul akan terjadi. Sehingga sampai kalimat itu maka dia menangis. Kalau dia membaca surat Tur sampai ayat itu, sesungguhnya azab Tuhanmu sungguh betul-betul terjadi, maka dia kemudian menangis. Wa istadabuka'uhu, dan sungguh sangat betul-betul dia menangisnya. Dia menangis benar-benar seakan-akan menunjukkan dia takut sekali kepada Allah. Hatta marido, sampai jatuh sakit. Akhirnya dia nganti meriang. Coba jangan bayangkan. Ada orang membaca surat At-Tur sampai ayat 7. Sesungguhnya azab Tuhanmu sungguh betul-betul akan terjadi. Setelah itu dia kemudian menangis, memikirkan ayat itu terus sampai akhirnya kemudian dia jatuh sakit. Sampai kemudian wa'aduhu, sampai kaum muslimin pada saat itu menjenguknya. Coba anak wong meriang gara-gara baca surat Tur. Merdekan lo ya. Sikit meriang apakah kakek gula anu mangane teratur gitu ya. Hari ini kita kan disibukkan oleh urusan penyakit, yang penyakitnya itu timbul karena keteledoran kita. Kalau dulu sakitnya karena permasalahan, dia memikirkan ayat Al-Quran, menangis kepada Allah, sedih, seakan-akan kemudian menjadi pemikiran yang banyak, sampai dia tidak bisa tidur, sampai akhirnya kemudian jatuh sakit, sampai kaum muslimin yang lain menjenguknya. Berikutnya adalah sahabat Umar bin Khattab. Sekarang sahabat Umar bin Khattab. Disebutkan di dalam riwayat, ini disebutkan di dalam riwayat bahwa Khatami Aswadani, Umar bin Khattab, dia memiliki 2 garis hitam di pipinya. Kayak Umar bin Khattab, kalau antum lihat wajahnya, ada 2 garis hitam di pipinya, dan hitamnya itu nampak. Bayang apa ya? Anak menungsa dia memiliki garis hitam di sini, dan hitamnya nampak benar-benar jelas. Kenapa kemudian terdapat 2 garis hitam di pipinya? Minal bukai, karena permasalahan sering digunakan untuk banyak menangis kepada Allah. Saking seringnya nangis kepada Allah, sampai pipinya bekas luka hitam. Garis kedua hitam di sini. Wah, seperti itu coba. Wah, mulanya ngesung sampai suatu saat mendapati orang seperti itu karena yang itu, boleh jadi dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Ini kan Masya Allah ya. Ini kan menunjukkan Masya Allah, ada seorang manusia yang dimana kemudian dia terdapat itu garis hitam di pipinya, 2 garis seperti ini. Karena ini seringkali dilalui oleh derayan air mata yang dipergunakan untuk menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita melihat penampilan fisik Umar bin Khattab, orangnya tinggi besar. Orangnya itu tinggi besar. Sekaligus kemudian dia memiliki suara yang lantang. Suaranya lantang, tinggi besar, dan terkenal tegas. Jangankan manusia, setan saja takut. Setan yang gede. Sampai-sampai kalau suatu saat ada orang meminta diruqyah, Umar bin Khattab tidak bisa hadir. Umar bin Khattab kemudian hanya membawakan sendal saya aja itu bawa. Sendalnya tinggo. Setan dalingnya sendal Umar bin Khattab, melayu birit-birit. Masya Allah ya, sampai seperti itu coba. Dia, kalau menurut riwayat, kalau ini menunjukkan besarnya ya, kalau dia naik himar, himar itu keturunan keledai dengan keturunan kuda. Kuda kalau suatu saat kemudian dia memiliki anak dengan keledai, anaknya namanya himar. Kalau dia naik himar, kalau kakinya tidak bergelayut pada gantungan pelana, maka kakinya membuat 2 garis lurus di bumi.
Jadi kan yang numpak himar, kalau naik himar, kakinya tidak menggantung pada pelana himar itu, maka kedua kakinya nanti akan menggaris di tanah. Berarti menunjukkan mau gede dulu, Pak. Gede dulu ya. Ini kalau menurut riwayat Ki Umar bin Khattab, dan terkenal sangat tegas. Tapi bersamaan dengan itu, tetapi dia memiliki sisi-sisi kelembutan jiwa dan memiliki banyak tangisan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai di kedua pipinya terdapat 2 garis hitam karena menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk menunjukkan tegasnya. Oke, untuk menunjukkan tegasnya. Umar bin Khattab, kalau suatu saat ada pengemis, ada peminta-peminta. Peminta-peminta itu lantas kemudian dia bertubuh kekar, nampak sehat pula. Nang Umar bin Khattab maka dilempari tali, kemudian dilempari kampak. Lantas kemudian berkata, kamu jangan meminta-minta, tapi pergilah dengan kampakmu itu, dengan tali itu yang aku berikan, untuk bekerja dan menghasilkan uang sendiri. Kenek nang Umar bin Khattab. Mudahnya pengemis beti Umar bin Khattab ya. Musuh sampai seperti itu. Kalau orang jadi bayang apa ya, anak orang jaduk malah diontali kampak, ambil diontali-tali. Mana golek duit baik kambi kampak kambi tali. Musuh ya. Ini menunjukkan tegasnya dia. Seorang pemimpin memang membutuhkan pemimpin yang tegas seperti itu. Wah, aman ya. Ini kalau kita melihat sisi Umar bin Khattab ya. Sampai-sampai yang namanya Umar bin Khattab, orang kafir sangat takut. Orang kafir sangat takut tapi sekaligus aman. Contoh peraturan di zaman Umar bin Khattab. Dia mengadakan peraturan yang agak sedikit ekstrim, seolah-olah. Kalau ada orang muslim jalan kaki, bertemu dengan orang kafir yang naik kuda, maka orang kafir yang naik kuda wajib turun. Wah, wong muslim lagi melaku, terus anak wong kafir naik kuda, mau melalui dia, maka tatkala melalui dia, ya harus turun terlebih dahulu, baru dinaiki lagi. Di peraturan. Kalau suatu saat kemudian ada orang muslim, dia kemudian menggunakan kendaraan di luar badan jalan atau di pinggir, maka tatkala kemudian mendapati orang kafir ada di badan jalan, maka orang kafir yang ada di badan jalan wajib turun. Nek wong kafir ketemu wong muslim nang jalan, si orang kafir itu berada di badan jalan, maka bertemu dengan orang muslim, maka dia wajib turun dari jalan. Di peraturan di zaman dulu. Tapi anehnya, dengan peraturan yang seperti itu, banyak orang-orang kafir yang masuk ke dalam agama Islam di zaman Umar bin Khattab. Sampai seperti itu ya. Kelihatannya kan ekstrim ya. Seakan-akan menjunjung tinggi nilai-nilai seorang muslim dan seorang mukmin. Seolah-olah seperti itu. Sehingga pantas di zaman Umar bin Khattab kondisi masyarakatnya aman. Kondisinya aman, jarang pemberontak, jarang kemudian pembangkangan dan yang lain-lain. Bahkan jarang maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi begitu zamannya Utsman bin Affan berbeda. Karena kita tahu Utsman bin Affan karakter dan sifatnya berbeda jauh dengan Umar bin Khattab. Di samping itu, setelah zaman itu Umar bin Khattab, sudah banyak orang-orang pembangkang, pemberontak dan yang lain-lain, dipimpin oleh seorang Utsman yang memiliki perangai yang halus dan lembut. Itu seperti itu, sehingga muncullah fitnah tatkala Khalifah Utsman bin Affan dia naik sebagai khalifah. Fitnah yang menimpa kaum muslimin dimulai pada saat diangkatnya Khalifah Utsman bin Affan. Tapi di zaman Umar orang nasi wani, sehingga pemberontak meletakkan pedangnya. Para musuh-musuh Islam meletakkan anak panahnya, bahkan meletakkannya itu tombak-tombak mereka. Karena di zaman Umar bin Khattab terkenal garang, tegas, disiplin, dan orang yang sangat bertakwa kepada Allah. Tapi bersamaan dengan itu, dia memiliki garis hitam di kedua pipinya, menunjukkan dia adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Kemudian berikutnya, ini contoh. Wahadang Umar, maka inilah Umar bin Khattab. Qara'a syuratat tur hatta idza ballagha. Maka Umar bin Khattab apabila dia membaca surat Tur, kalau dia membaca surat
At-Tur, sampai pada kalimat inna ngadzaba rabbika lawaqi'. Surat Tur ayat 7. Kalau dia membaca surat Tur sampai ayat yang nomor 7, inna ngadzaba rabbika lawaqi', sungguh azab Tuhanmu sungguh betul-betul akan terjadi. Sehingga sampai kalimat itu maka dia menangis. Kalau dia membaca surat Tur sampai ayat itu, sesungguhnya azab Tuhanmu sungguh betul-betul terjadi, maka dia kemudian menangis. Wa istadabuka'uhu, dan sungguh sangat betul-betul dia menangisnya. Dia menangis benar-benar seakan-akan menunjukkan dia takut sekali kepada Allah. Hatta marido, sampai jatuh sakit. Akhirnya dia nganti meriang. Coba jangan bayangkan. Ada orang membaca surat At-Tur sampai ayat 7. Sesungguhnya azab Tuhanmu sungguh betul-betul akan terjadi. Setelah itu dia kemudian menangis, memikirkan ayat itu terus sampai akhirnya kemudian dia jatuh sakit. Sampai kemudian wa'aduhu, sampai kaum muslimin pada saat itu menjenguknya. Coba ana wong meriang gara-gara maca surat tuh. Mereka kan ya, sikit meriang apakah kakek gula, anu mangane teratur gitu kan ya. Hari ini kita kan disibukkan oleh urusan penyakit, yang penyakitnya itu timbul karena keteledoran kita. Kalau dulu sakitnya karena permasalahan, dia memikirkan ayat Al-Quran, menangis kepada Allah, sedih, seakan-akan kemudian menjadi pemikiran yang banyak, sampai dia tidak bisa tidur, sampai akhirnya kemudian jatuh sakit. Sampai kaum muslimin yang lain menjenguknya. Ini Masya Allah. Sebenarnya Masya Allah ya. Nek dikisikan orang, darah tinggi yang nukakean, mangane ora teratur, kolesterol, gula, dan yang lain-lain. Kita hari ini disibukkan oleh yang seperti itu. Sekalipun kita tahu sing jenengane sakit yang menimpa seorang mukmin itu kafarat untuk dosa. Sampean sing nang kene, kalau yang lagi sedang dalam kondisi sakit, dia adalah kafarat untuk dosa. Kalau sakit itu diderita sampai 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, selama itu pula itu untuk menjadi penebusan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Mau mulane kalau panjenengan lihat di biografi kehidupan tabi'in, kenek panjenengan masuk di kitab Sifatus Sofwah. Di kitab itu disebutkan ada seorang tokoh tabi'in, kalau dalam hitungan 1 bulan tidak sakit, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah aku penyakit untuk bulan ini, agar untuk kafarat untuk dosa yang aku lakukan di bulan ini. Jadi nek dheweke sebulan saya terus malah jadi meriang. Karena dia tahu sing jenengane sakit ini adalah kafarat untuk dosa. Maka sampean-sampean kalau saat kemudian jatuh sakit itu adalah untuk penebusan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kalau dalam hadis Rasulullah kan sampai itu duri yang menancap di kedua kakinya, sampai melaku kecocok paku, kecocok beling, kecocok batu yang runcing, maka itu merupakan bagian dari kafarat dosa. Ana orang 5 berjalan untuk menuju masjid sholat jamaah, sing kesandung, sing kecocok, sing menunjukkan lagi diampuni dosanya. Nang sampean malah dikawus mulai dia. Seperti itu. Ini Umar bin Khattab. Coba bayangkan saja, dia membaca Al-Quran sampai jatuh sakit. Berarti kan dipikir banget ya. Kita kan enggak. Kita seakan-akan ada Al-Quran jarang lah untuk memikirkan itu. Rasulullah sendiri kayak gini. Kalau Anda tidak pernah menangis kepada Allah, kita pun sudah ditangisi oleh Rasulullah. Dheweke janjane kat zaman kuna mulai 1400 tahun lebih yang dulu oleh Rasulullah kita telah ditangisi. Buktinya apa? Buktinya adalah tatkala Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepadaku, Iqra' alayya al-Qur'an. Wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan untukku Al-Qur'an. Kata Rasulullah kepada Abdullah bin Mas'ud. Lantas kata Abdullah bin Mas'ud, aqra'u alayka wa alayka unzil ya Rasulullah. Apakah aku harus membacakan Al-Quran untukmu sedangkan Al-Quran itu diturunkan untukmu ya Rasulullah? Lantas kemudian Rasulullah berkata, inni uhibbu an asma'u min khairi. Aku sungguh menginginkan, mencintai kalau sekiranya Al-Quran dibacakan dari selainku wahai Abdullah.
Akhirnya oleh Abdullah bin Mas'ud dibacakan surat An-Nisa. Begitu sampai kalimat surat An-Nisa ayat yang 41, bunyinya adalah fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimana keadaanmu Muhammad jika kami mendatangkan untuk tiap-tiap umat yaitu seorang saksi dari Rasul, dan aku datangkan kamu Muhammad untuk umatmu, yaitu menjadi saksi mereka itu yaitu adalah umatmu. Bagaimana keadaanmu wahai Muhammad jika kami datangkan untuk umatmu wahai Muhammad sebagai saksi. Nah, tatkala beliau kemudian dibacakan pada firman Allah sampai ayat 41 itu, lantas Rasulullah kemudian menangis, air matanya sampai membasahi pipinya yang mulia. Lantas kemudian Abdullah bin Mas'ud kemudian berhenti tatkala Rasulullah berkata, hasbuk, cukup wahai Abdullah. Begitu kemudian Abdullah menengok kepada wajah Rasulullah, sudah berlinangan air mata yang banyak, yaitu di pipi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenengan terus tanya, si ditangisi Rasulullah siapa? Kalau panjenengan perhatikan dalam surat An-Nisa ayat 41, jenengan lihat di tafsirnya. Pada ayat itu ada kalimat waji'na bika. Bagaimana keadaanmu Muhammad jika kami Allah mendatangkan kamu Muhammad untuk saksi umat ini, maksudnya adalah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah dia menangisi kita semuanya terhadap permasalahan banyak umat Rasulullah yang akhirnya terjumus di dalam kelalaian. Banyak umat Rasulullah yang terjumus di dalam neraka. Banyak umat Rasulullah yang terjumus di dalam yaitu sesuatu yang sesungguhnya sesat dan yang lain-lain. Sehingga Rasulullah pada saat itu menangis kepada kita semua. Dia bisa tangisi sih model-model lagi, dia bisa tangisi Rasulullah itu. Ngesuk nang zaman akhir umat Rasulullah yang model-model seperti kita bisa ditangisi. Aduh, kepriwe ngesuk yang udah disaksi, gue caranya gitu. Saksi gue umatku, umat sing zaman terakhir sing modelnya seperti itu, banyak lalainya, banyak kealpaannya, amal solehnya kurang, harapannya besar, ingin menghendaki masuk surga tanpa bisa bersamaan dengan itu merasa aman dari azab Allah, kemudian jarang menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Satu lagi ini. Lantas berikutnya, waqala libnihi, berkata Umar bin Khattab kepada anaknya Abdullah bin Umar tatkala beliau menjelang kematiannya, tatkala Umar bin Khattab mau meninggal, dia berkata kepada anaknya yaitu Abdullah bin Umar, karena melihat ayahnya ini kan dibunuh oleh pemberontak. Tatkala dibunuh kemudian lukanya mengeluarkan darah yang banyak, anaknya Abdullah mengambil kepala ayahnya diletakkan di paha. Pipine bapaknya yaitu Umar bin Khattab diletakkan di paha Abdullah bin Umar. Letakkan di pahanya karena dia mengalami luka setelah kemudian dilukai oleh musuh Islam pada saat itu. Lantas tatkala kemudian Umar bin Khattab diletakkan di paha yaitu Abdullah bin Umar anaknya itu, Umar bin Khattab kemudian berkata, wahaka do'hoddi ngalallarti, wahai Abdullah, letakkan pipiku di atas bumi. Kata dia, letakkan pipiku di atas bumi. Letakkan pipiku di atas bumi, jangan kau taruh yaitu pipiku ini di atas pahamu wahai Abdullah. Malah anaknya itu main yang Umar, letakkan pipiku di bumi, jangan kemudian kau letakkan pipiku di atas pahamu wahai Abdullah. Kemudian dia berkata, masahu ayyarhamani, mudah-mudahan dengan seperti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati aku. Summa qala bal wailun ummi, celaka ibuku, illam yaghfirli, jika Allah tidak mengampuni aku, jika Allah tidak mengampuni aku, jika Allah tidak mengampuni aku. Berkata 3 kali seperti itu, kemudian dia meninggal. Terus dengan takon, kenapa sih kok kemudian Umar bin Khattab disuruh meletakkan pipinya ke bumi? Karena dia memiliki pemikiran, dia dosanya banyak, dia seakan-akan dia tidak selamat,
di sisi Allah. Padahal Rasulullah sudah memberitakan dia adalah seorang ahli surga. Tatkala dia masih hidup, tatkala dia masih berjalan-jalan di atas bumi. Dan tatkala di hadis di awal tadi, Rasulullah kan ngomong tatkala naik ke Gunung Uhud. Di atas mulai Uhud ada seorang Abu Bakar As-Siddiq dan 2 orang yang mati syahid. Karena kita tahu sahabat yang meninggal dibunuh diantaranya adalah yaitu Umar bin Khattab dan juga Utsman bin Affan. Mulai dijenengi syahidani, 2 orang yang mati syahid. Dan kita tahu orang yang mati syahid pasti masuk ke dalam surga. Tapi dia merasa takut, jangan-jangan kemudian dia tidak selamat, sehingga ia berkata, letakkan bibiku wahai Abdullah di atas bumi, biarkan aku menjadi orang yang rendah karena memiliki banyak dosa. Seakan-akan dia ingin merendahkan dirinya di atas permukaan bumi untuk menunjukkan ketawaduan, kesederhanaan, kerendahan, dan juga kerendahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti itu maksudnya, sehingga dia berkata seperti itu. Dan ini adalah hal-hal terkait masalah terhadap permasalahan kehidupan sahabat-sahabat Nabi yang mudah-mudahan ini bisa memotivasi paling tidak untuk pembelajaran bagi kita semuanya, atau untuk mengisi jiwa-jiwa kita yang terlanjur penuh dengan kelalaian, amalan-amalan itu kurang, jangan menangis kepada Allah. Mudah-mudahan setelah melihat beberapa uswah contoh dari generasi-generasi Islam terbaik, ini bisa memotivasi di dalam jiwa kita semuanya untuk lebih bersemangat, itu mengarah kepada sesuatu yang lebih baik, keimanan yang lebih baik, dan nanti pulang kembali kepada Allah tentunya dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana harapan kita semuanya. Di antaranya itu besok insya Allah masih di bab, yaitu masih bab Umar bin Khattab. Ya. Ada yang mau ditambahkan atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo tafadhol, silakan. Cukup ya? Nahtimu bihadza majlis ta'lim wa bitawati Rasulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.